Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, di sini kita nggak cuma membahas tentang peluang market, tapi gimana kita bisa mengantisipasi resiko yang mungkin bisa terjadi. Oke, Bitcoin so far dia survive ya, bertahan di kisaran level 91.300 sejauh ini. Bitcoin masih bisa dibilang di atas dari range support kuatnya di 90.500. Kemarin kita sudah sempat mention ke teman-teman, hati-hati untuk pergerakan Bitcoin terutama di daily time frame close hari ini jam 7 pagi. Ini bakalan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena Bitcoin baru aja memberikan indikasi positif ya. Kalau kalian perhatikan di mana closing candle kemarin di daily time frame, Bitcoin ini bisa dibilang belum breakout support. Namun setelah dia close candle, justru kita berhasil breakout dari level resistance di sekitaran level 90.500. Dan sejauh ini kalau Bitcoin berhasil close di daily time frame dan maintain levelnya di sekitaran 91.000, itu akan menjadi sebuah sentimen yang bagus buat pasar ke depannya gitu. Kita expect ini moga-moga bisa dipertahankan sampai jam 7 pagi nanti ya. Dan setelah itu kalau sudah dipertahankan gimana beli? Ya terserah sih market mau dia koreksi dulu atau mau continue untuk naik di awal sesi Asia gitu. Nah, yang lebih keren lagi adalah Bitcoin dominance yang sudah turun kemarin sekitar 2,5% gitu ya. Kembali melanjutkan fase penurunannya kali ini. Kali ini sih turunnya 0,71%. Memang nggak sedalam yang kemarin, cuman ini dampaknya cukup positif buat kebanyakan altcoin gitu. Aku perhatikan beberapa altcoin lumayan perform, salah satunya adalah Ethereum yang memang kemarin belum terlalu naik. Terus BNB juga akhirnya mulai pelan-pelan untuk merangkak naik, nggak ketinggalan Cardano dan ya beberapa koin lain ya seperti Tau juga pelan-pelan mulai recovery gitu. Moga-moga sih ini trennya bakalan bisa di-follow up dengan baik di sesi Asia hari ini ya, karena yang namanya weekdays biasanya market akan mulai aktif, market akan mulai rame lagi. Jadi harapan kita adalah ya semoga saja volumenya naik gitu ya. Nah, adapun beberapa berita yang akan kita dapetin di tanggal 5 Januari ini hari Senin, teman-teman, data akan banyak rilis dari Indonesia. Hari ini ada rilis data ekspor import dan juga ada data inflasi juga ya dari Indonesia. Mungkin nggak terlalu mempengaruhi pasar kripto. Lalu ada data construction spending dari Amerika Serikat, manufacturing employment, dan juga data manufacturing PMI and prices. Data-data ini lebih kepada pengaruh ke US dollar sih sebenarnya. Gitu. Nah, kemarin teman-teman mungkin udah pada tahu ada kejadian di mana Presiden Trump ya itu berhasil menangkap presiden dari Venezuela yaitu Nicolas Maduro beserta istrinya juga setelah melakukan serangan di kota Caracas ya, di mana itu adalah pusat kota di mana kantor pemerintahannya di sana itu, dan berhasillah ditangkap presiden dari Nicolas Maduro. Dan tentu saja ini membuat market sempat mengalami shock gitu. Tapi karena perangnya tidak berkepanjangan, impact-nya market segera segera pulih ya setelah fase koreksi yang terjadi. Nah, kalau teman-teman ingat kejadiannya itu menyebabkan Bitcoin sedikit mengalami koreksi ya. Ini di sini waktu itu. Di tanggal 3 ini pas presiden Venezuela itu ditangkap, Bitcoin itu berada di sini guys. Gitu. Sempat ada crash sebentar ya kan. Setelah ditangkap dan diterbangkan ke US, marketnya rebound lagi. Gitu. Jadi pengaruhnya itu nggak terlalu signifikan karena toh juga perangnya tidak berkepanjangan. Gitu. Cuma serangan beberapa jam, presiden ditangkap ya kan. Ya udah, habis itu market move on, nggak terlalu pusingin masalah itu, gitu. Tapi di sini aku mau coba jelasin apa sih dampak daripada kejadian ini, gitu. Nah, kemungkinan kejadian ini akan berpengaruh kepada oil, walaupun ini belum pasti dan sifatnya masih spekulatif. Ke depan bakalan ada pertemuan dari OPEC. OPEC ini adalah sebuah mungkin konsensus gitu yang memang banyak membahas tentang oil atau minyak, gitu. Kemana arah dari minyak dunia ke depan ya, kurang lebih seperti itu, di mana Venezuela diketahui merupakan salah satu
negara yang memang pernah makmur, tahun 2000 berapa ya, 2008 kalau nggak salah ya. Itu dia pernah jadi negara makmur karena masalah minyak, teman-teman. Jadi setelah ditemukannya minyak, kemudian langsung dilakukan yang namanya, eksplorasi minyak besar-besaran waktu itu di presiden yang lain ya. Itu sempat membuat Venezuela ini makmur, insentif buat negaranya cukup besar, kayak, negaranya itu dapat kayak fasilitas, pengurangan pajak gitu ya untuk warganya. Nah itu sempat bagus tuh waktu itu. Nah seiring dengan bergantinya presiden makin buruklah kondisi Venezuela, yang dulunya dia makmur karena minyak, setelah Covid itu inflasinya parah banget, mata uangnya hancur, teman-teman, dan penduduknya protes gitu. Bahkan, kabarnya dalam kejadian ini ya, wakil presidennya Venezuela itu akan siap bekerja sama ke depannya sama Amerika Serikat, kalau mana Amerika Serikat, seperti yang dinyatakan di banyak media, mau mengambil alih tentang perminyakan yang ada di Venezuela. Ini bener-bener apa ya, bener-bener ngeri ya beritanya, sebuah negara berdaulat bisa diserang, presidennya disandra, kemudian negaranya terutama tentang minyak mau diambil alih sama negara lain. Itu intinya kayak gitu. Dan yang lebih unik adalah wakil presidennya mau bekerja sama gitu. Itu parah banget. Oke, intinya ini tidak terlalu memberikan impact kepada Bitcoin ya, kepada harga Bitcoin. Paling ada satu isu sih yang mengatakan kalau Venezuela juga punya cadangan Bitcoin gitu. Ya karena kondisi inflasi yang parah, mereka akhirnya memutuskan untuk, menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Cuman berita tersebut masih bersifat rumor, teman-teman. Saya tadi coba untuk searching berita-berita yang mendukung, terkait dengan bukti di sana, ternyata nggak ada bukti yang, secara real ya menggambarkan hal tersebut, menggambarkan bahwa Venezuela ini punya cadangan Bitcoin, gitu. Nah, di sini kita melihat ada beberapa poin. Yang pertama, kemungkinan kejadian ini akan membuat harga oil melonjak jangka pendeknya. Mungkin perdagangan hari Senin, karena faktor sentimen spekulasi atau ketidakpastian pasar jangka pendek dapat membuat harga minyak itu mengalami, kenaikan gitu. Tapi kenaikan ini mungkin akan, sementara saja karena pada pasalnya, saat ini produksi dari Venezuela terkait dengan minyak itu sangat amat rendah, teman-teman. Nah, kalau produksinya rendah, otomatis kan tidak banyak supply-nya gitu. Nah, ke depan kalau ini diambil alih sama Amerika Serikat dan bisa membuat produksinya tinggi, maka harga oil harusnya bakalan turun gitu. Karena meningkatnya produksi, meningkatnya jumlah supply harusnya akan membuat harga oil cenderung, kondusif, cenderung turun gitu ya. Nah, itu sih, tapi nggak terlalu memberikan dampak ke pasar kripto. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, toko kripto sekarang sudah ada fitur deposit via BCA. Jadi buat teman-teman yang kemarin menantikan nih, kapan nih di toko kripto ada, fitur deposit di BCA gitu, masa cuma mengandalkan Bank Permata. Nah, ini sudah ada ya, jadi teman-teman boleh banget buat pakai, buat deposit. Jadi caranya cukup gampang, silakan teman-teman masuk ke bagian deposit IDR di aplikasi toko kripto. Kemudian silakan pilih yang Bank Sentral Asia. Nanti teman-teman dapat nomor virtual account, tinggal teman-teman konfirmasi aja lewat sana. Gitu. Jadi sangat-sangat simpel untuk cara pakainya. Silakan diupdate dulu aplikasi terbaru kalian ya, toko kripto, dan setelah teman-teman update harusnya teman-teman sudah tersedia tuh fitur deposit, dengan virtual account dari Bank Sentral Asia. Selain itu kalian juga bisa kok deposit pakai GoPay, pakai OVO, ya kan. Jadi e-wallet aman. Kalau teman-teman misalkan banknya bukan pakai, BCA, nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap deposit pakai Bank Permata. Tinggal transfer aja ke nomor virtual account tersebut. Jangan lupa banknya diganti pakai Bank Permata. Abis itu beres. Sangat-sangat simpel buat deposit di toko kripto. Buat teman-teman yang mau pakai toko kripto juga, kripto exchange lokal dari Indonesia yang sudah legal, terdaftar di Bapepti sama OJK, linknya aku sediakan di bio atau cek di kolom deskripsi video ini. Next, kita akan coba untuk lihat berita yang lain ya. Pertama, ada strategic, reserve terbaru dari Cyberpunk, yaitu dia pengen untuk akumulasi lebih besar Zcash. Sebelumnya, Cyberpunk ini sudah melakukan pembelian secara berkala pada Zcash dan dia dapat harga rata-rata sekitar 514. Hari ini harga Zcash berapa ya? Coba kita cek ya. ZEC.
Coba kita cek harga Zcash hari ini di 504. 504 ya. Harusnya si Cyberpunk ini, perusahaan Cyberpunk yang bergerak di gaming ini nyangkut sih. Ya, dia nyangkut di harga Zcash karena memang Zcash sudah turun dan rencananya karena harganya udah diskon, dia pengen untuk melakukan akumulasi kembali di tahun ini, di awal tahun ini, gitu. Lalu juga ada, nah ini sih teman-teman, rumor yang mengatakan bahwa ya Venezuela memiliki cadangan berupa Bitcoin walaupun belum ada kayak bukti nyatanya, maksudnya bukti walletnya atau bukti resminya yang menyatakan bahwa hal tersebut memang benar. Tadi kita sudah sempat sedikit kulik, eee, apa sih yang kita khawatirkan kalau Venezuela punya cadangan Bitcoin, yang kita khawatirkan adalah cadangan Bitcoin itu nanti masuk ke US gitu, masuk ke apa namanya, ke barang sitaannya US, gitu. Itu sih yang kita pikirkan ya. Nah, kemudian ada juga perusahaan Bitmain, inilah perusahaan yang sudah melakukan akumulasi sangat besar pada Ethereum sebelumnya, bahkan mendekati 1 juta Ethereum ya. Nah, mereka sekarang lagi berusaha untuk melakukan yang namanya staking Ethereum. Jadi kalau perusahaan besar sudah melakukan staking Ethereum, artinya dia punya komitmen buat hold Ethereum dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Dengan harapan adalah ya moga-moga bisa mendapatkan keuntungan gitu. Even sekarang whales pun juga sudah banyak yang akumulasi ya. Gitu. Jadi saya rasa ini akan menjadi sebuah sentimen bagus buat pasar. Lalu ada update juga datang dari Neobank. Neobanks ini salah satu bank di luar negeri ya teman-teman, tentu saja bukan di Indonesia, di mana dia melihat integrasinya saat ini dengan Ethereum dapat membawa growth atau peningkatan, terutama untuk layanan remiten atau transfer berbeda mata uang gitu ya. Jadi kan biasanya di bank internasional itu dia menyediakan layanan remiten. Apa sih fungsi layanan remiten ini? Kalau teman-teman mau transfer uang nih dari rupiah, misalkan kalian mau transfer ke US dollar, itu kalian bisa lewat bank, guys. Nah, itu namanya produk remiten, di mana nanti mata uang kalian ini, rupiah ini akan convert, akan diubah menjadi US dollar, kemudian ditransfer ke alamat tujuan di negara tujuan kalian. Gitu. Nah, fitur ini sekarang sudah memanfaatkan jaringan dari Ethereum. So, ini dianggap menjadi sebuah sentimen bagus untuk Ethereum karena Ethereum semakin dekat dengan lebih banyak institusi dan juga instansi besar di wilayah di seluruh dunia kayak gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah berita bagus buat Ethereum ke depan secara fundamental. Well, itu beberapa berita, saya nggak banyak. Kita akan coba buat update situasi dan kondisi market, ya. Nah, seperti yang saya bilang, hari ini bakalan sangat penting buat kita menyaksikan kira-kira Bitcoin ini bisa close di mana, guys. Sebab Bitcoin mampu mempertahankan level 91.300 tanpa banyak pergerakan di sesi US. Artinya di malam hari kita nggak dapat tekanan sama sekali pada market dan sekarang kita akan menunggu buat closing, gitu ya. Jadi beberapa jam ke depan kita akan dapat closing daily. Buat teman-teman yang belum tahu kapan closing candle, terutama daily dan weekly. Kalau weekly candle itu closing setiap hari Senin jam 7 pagi WIB. Oke, kalau closing daily itu dia closingnya setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat gitu. Nah, closing ini yang kita sedang nantikan. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan dia sudah sideways panjang nih di sini, guys. Sepanjang bulan Desember pertengahan lah ya. Itu dia sideways panjang banget dan sekarang baru pertama kali dia mampu untuk break area resistance. Ya, di sini. Nah, ini resistance become support, yaitu di sekitaran level 90.500. Tentu saja breaknya Bitcoin di atas 90.500 ini merupakan sentimen bagus, di mana setelah kurang lebih sebulan tidak berhasil tembus area tersebut dan untuk pertama kalinya berhasil tembus. Tapi tembus aja nggak cukup, kita harus mengunci dia lewat closing weekly atau daily candle hari ini. Jadi sementara ini menurut saya kita nantikan closingnya bakalan gimana. Seandainya kalau dia bisa terkonfirmasi close di atas 90.500 saja, itu sudah menjadi katalis yang positif banget buat Bitcoin untuk melanjutkan fase rally-nya ke depan.
gitu. Jadi dari daily perspektif saya melihatnya seperti itu. Sementara dari weekly perspektif, sementara ini masih lumayan bagus ya, tapi kalau di-compare dengan 4 candle terakhir atau 1 bulan terakhir ya, ini kalian lihat pertama di sini ada doji closing 1 Desember ya kan. Kemudian candle merah di sini bentuk apa ya, palu gitu ya, tapi kebalik. Lalu di sini kita ada spinning top lagi. Nah, kalau kita bisa closing kayak gini di weekly time frame, ini bakalan menandakan buyer is back gitu buat Bitcoin. Dengan ekspektasi moga-moga dia bisa dikasih up lagi gitu. Nah, teman-teman juga ada yang bingung nih, beli sebenarnya Bitcoin ini masih bearish atau dia potensi sudah bullish gitu. Nah, kemarin kita sudah sempat terangkan juga sama teman-teman. Jadi, kita melihat pergerakan Bitcoin ini masih dalam fase penurunan ya. Kita pakai wave theory, ini adalah wave satunya, ini adalah wave 2, ini adalah wave 3. Nah, sekarang kita on running mencari wave 4 dan mungkin nanti akan ada wave 5 lebih di bawah lagi, di bawah daripada wave 3. So, kenaikan kali ini kalau menurut saya mengukur dengan wave theory harusnya sih ini bakalan menjadi retracement saja atau rebound sesaat atau kenaikan sesaat, bukan buat mencari level all time high baru. Pertimbangannya gimana, Bli? Nah, pertimbangannya adalah dalam pencarian wave 3 ke wave 4 ini akan membutuhkan yang namanya ABC corrective wave. Itu potensinya sih zigzag correction kalau kita melihat dari pola yang terjadi saat ini. Jadi, syarat dari zigzag correction itu adalah wave A dia harus di bawah daripada wave C gitu. Nah, wave C ini berarti kan dia harus di atas daripada wave A. Kalau demikian, target buat Bitcoin itu harus bisa menembus level 94.800. Nanti wave C ini bisa jatuh di 95, bisa juga di 96, 97, 98, bahkan 99 dan 100.000. Tapi syarat berikutnya adalah dia tidak boleh overlapping dari wave 1 di sini. Jika wave satunya ada di sekitaran 103.800, maka wave 4 ini dilarang keras memasuki teritori tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan wave theory ya. Jadi, ekspektasi kita Bitcoin bisa rebound dulu mungkin dekat-dekat level 100.000 untuk selanjutnya kembali melanjutkan fase atau tahap koreksinya gitu, mencari level dip paling bawah gitu. Jadi secara outlook besar kita melihatnya seperti itu. Kita masih dalam situasi downtrend dalam jangka waktu pendek. Walaupun di sini kelihatan ada potential rebound gitu. Oke. Nah, daily udah, weekly udah, outlook besarnya udah. Lalu gimana kita melihat Bitcoin dalam outlook yang kecil gitu. Oke, perjalanan dari wave B ke wave C ini bakalan memakan waktu juga, teman-teman. Umumnya dia akan membuat yang namanya 5 wave impulsif seperti ini. 1, 2, 3, 4 dan juga 5 gitu ya. Ini aku izin ganti. Kita pakai yang ini aja deh. Nah, biar ada pembeda ya kayak gitu. Nah, teman-teman, langkah pertama pada Bitcoin nampaknya akan berjalan mulus karena wave 1 di sini yaitu level resistance di 90.500 sudah kelihatannya bisa ditembus walaupun belum terkonfirmasi. Nah, ini nanti konfirmasinya bakalan nanti ya. Nanti setelah closing daily kita baru lihat konfirmasinya gitu. Tapi so far so good menurut saya ini adalah perjalanan yang baik buat Bitcoin kembali menguat nanti mengejar wave 3 di atas gitu. Jadi pertama kalau Bitcoin bisa bertahan di atas level 91.000 ini, peluang dia buat up naik sampai tembus level 94.600 akan terbuka gitu, akan terbuka cukup lebar gitu. Seandainya kalau dia bisa tembus lagi di atas 94.800 ini ya, level dari wave 1 di wave A di sini ya mestinya ini bakalan continue untuk dia menguat gitu. Tapi walaupun menguat, senaik-naiknya tidak akan di atas dari level 103 ribuan gitu ya. Itu sih yang kita bisa perhatikan buat jangka pendek. Jadi so far dari saya sendiri bullish bias ya. Kemarin saya juga sudah sempat info sama teman-teman, mungkin ada yang ketinggalan, ada yang kelewatan. Kemarin kita sempat update, bentar, saya kemarin juga sempat akumulasi di spot market. Ini dia guys. Tuh. Saya sempat beli Ethereum kemarin di level 312 ya. Sekarang harga Ethereum berapa? 314 ya, 3143.
gitu. Jadi udah sedikit mengalami keuntungan, kemudian, BNB juga kita akumulasi, so far so good ya, kita sempat beli BNB di 866 gitu. Sekarang tadi aja udah sempat tembus 900 walaupun akhirnya dia terkoreksi gitu, tapi so far udah oke sih. Nah, saya rencananya masih bakalan hold ya, karena ini sifatnya di spot market, kita swing, sampai ya Bitcoin itu bisa tembus level 95.000 baru nanti kita akan jual pelan-pelan Ethereum sama BNB. Ini bukan rekomendasi buat teman-teman ikutin. Ini adalah apa yang saya lakukan di market gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan punya rencana lain ya, kalian bisa analisa kembali gitu. Oke, sekali lagi bukan rekomendasi buat kalian ikutin. Jadi gitu aja buat update saya kali ini. Saya lagi mencari cara untuk memperbaiki kondisi live streaming kita yang sedikit problem ya dalam dalam 2 hari terakhir, kurang lebihnya 2 kali kita bikin live, 2 kali juga kena disconnect di tengah-tengah jalan, gitu. Jadi ya karena faktor tersebut, saya mau izin buat off lebih awal lagi ya teman-teman, karena saya mau sedikit otak-atik dan trial and error. Ya moga-moga sih bisa segera fix lah untuk masalah tersebut, gitu. Hari ini hari Senin sesi Asia menurut saya akan sangat atraktif. Teman-teman yang bisa pantau market ya jangan lewatkan kesempatan untuk teman-teman bisa make money di market, hari ini ya, karena akan sangat-sangat volatil, gitu. Oke? Gitu aja, nggak perlu terburu-buru. Kalau teman-teman misalkan pengen, masuk market, menurut saya tunggu koreksi aja. Level koreksi, level aman buat akumulasi Bitcoin itu mungkin ada di range 90.400 dan kalaupun seturun-turunnya kalian bisa pertimbangkan level di sini guys. Ini ada level apa namanya demand kuat di sekitaran level 89 ribuan ya, sampai 88.000 kurang lebihnya. Itu bisa dikonfirmasi langsung lewat CoinGlass. Silakan masuk ke bagian, liquidation, cari yang heat map. Kalau sudah nanti teman-teman bisa lihat grafik kayak gini. Nah, di sini kalian bisa dapat gambaran di mana level-level yang seringkali, menahan pergerakan Bitcoin ya, yang kita lihat itu di sini guys. Tuh, di sekitaran level 90.500 ini dia ada demand cukup banyak. Kemudian, supply-nya di atas ada di 92.000. Jadi, kalau nanti Bitcoin dikasih koreksi, ini akan menjadi area support pertama yang menahan ya, ada kemungkinan dia rebound. Tapi kalau seandainya level ini dijebol, maka kita expect dia masih bisa turun sampai 89.000, baru setelah itu dia up lagi, gitu. Dari saya sendiri perspektifnya bullish bias, melihat dari beberapa skenario, kita udah pakai wave theory, kita udah pakai heat map juga, kita pakai support resistance sederhana, dan kalau kita lihat dari market structure, jelas ya ini, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, mungkin nanti akan ada turun lagi higher low dengan ekspektasi dia masih akan lagi seperti itu, gitu. Jadi secara structure market so far sangat sangat bullish gitu untuk Bitcoin jangka pendek. Ya, untuk altcoin nanti bakalan menyesuaikan aja sih karena sejauh ini Bitcoin dominan sempat mengalami penurunan, tapi kalau dari saya sendiri sih melihat ini sudah berada di support ya. Menurutku jangan terlalu agresif juga buat sekarang. Terutama di altcoin. Paling kalau cari altcoin yang stabil-stabil. Nah, kemarin itu saya pilih BNB sama Ethereum karena saya lihat 2 aset ini dia belum terlalu naik. Pertama, Ethereum dia breakout dari ascending triangle, so far so good. Dan kita punya target dia sampai ke 3.000-an, 3.300, moga-moga bisa tercapai. Kemudian BNB juga nggak terlalu up ya, masih biasa-biasa aja. Tapi kali ini dia udah naik lumayan konsisten mendekati level resistance terdekat di sekitaran 900 gitu. Target saya masih jauh buat BNB, moga-moga bisa naik sampai sinilah, 930-an gitu. WLD weekly bagus kayaknya Bang. Coba kita lihat sebentar WLD. WLD bagus sejauh ini teman-teman ya, close-nya kemungkinan bagus, dia mampu breakout dari level 0,65 ya mestinya bisa di follow up lagi dengan, lebih baik.
Hyperliquid hari ini dia ada unlock token, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Moga-moga sih setelah ini harganya bisa rebound karena Hyperliquid juga cenderung agak telat naiknya, teman-teman. Jadi daripada cari koin-koin yang aneh-aneh, Hyperliquid bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu watchlist kalian gitu. Peluangnya dia masih bisa up sampai 29 atau 30 dolar. Ya, itu adalah target yang terbentuk dari trendline besar di sini. Jadi secara structure si Hyperliquid masih downtrend. Cuman yang namanya pergerakan turun selalu akan ada potensi rebound gitu. Nah, potensi rebound ini mungkin kecil tapi ya peluangnya masih bisa naik gitu. Boleh teman-teman lirik ya. Kemarin Kemarin dia sempat mendapatkan tekanan karena hari ini tanggal 5 itu ada unlock token dan harusnya sih hari ini istilahnya itu udah nggak banyak lagi tekanannya karena memang tekanannya sudah terjadi beberapa hari sebelumnya gitu. Oke, sip. Gitu aja untuk update kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat, teman-teman. Happy Monday ya. Semoga pekerjaan kalian hari ini lancar. Jaga kesehatan, teman-teman. Market masih akan potensial buat rally. Jadi kurang-kurangin cari opportunity di short market gitu. Lebih prefer buat cari setup long, tapi tunggu koreksi. Gitu aja. Moga-moga bisa bermanfaat. Have a nice day. Akhir kata saya Andre. Makasih guys. See you guys.